Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, isu kenaikan harga BBM bersubsidi telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa pekan terakhir. Bagaimana tidak, di tengah meningkatnya inflasi yang dirasakan masyarakat ditambah faktor ekonomi global terkini yang disebut Presiden Joko Widodo pada awal Agustus lalu dalam tanda kutip mengerikan karena pertumbuhan ekonomi melemah, tetapi di saat yang bersamaan justru inflasi semakin meningkat, tiba-tiba ada kabar kenaikan harga BBM bersubsidi yang membuat masyarakat menjerit. Kasarnya hidup lagi sulit kok dibuat makin sulit sih. Nah, oleh karena itu saya akan ajak Anda untuk sama-sama kita pahami kondisi apa yang sebenarnya melatar belakangi rencana kenaikan BBM bersubsidi ini dan dampak apa yang ditimbulkan, serta seperti apa upaya pemerintah untuk mengatasinya. Kita mulai dari grafis pertama terkait dengan kondisi terkini dan isu kenaikan BBM bersubsidi, di mana rencananya untuk BBM ini akan naik perkiraannya di rentang Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter. Dan untuk saat ini harga awal BBM bersubsidi ini berada di angka Rp7.650 untuk Pertalite. Kemudian jika benar BBM akan naik, diperkirakan harganya akan berada di kisaran kurang lebih Rp10.000. Kemudian untuk solar, di mana angkanya saat ini Rp5.150 dan akan naik diperkirakan di kisaran kurang lebih Rp8.000. Dan terakhir ada Pertamax yang harganya sebenarnya sudah naik pemirsa, yaitu di angka Rp12.500, tetapi diperkirakan jika akan naik lagi harga BBM maka Pertamax akan berada di kisaran kurang lebih Rp15.000. Harga yang saat ini berlaku yang Anda lihat di layar kaca di sebelah kanan ini merupakan angka yang telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kemudian pada pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai kurang lebih Rp502,4 triliun sejatinya telah naik 3 kali lipat dari anggaran subsidi dan kompensasi yang ditetapkan pada APBN 2022, di mana angka awalnya hanya sebesar Rp152,5 triliun. Adapun rincian penggunaan anggaran subsidi dan kompensasi di bidang energi tersebut antara lain kami merangkumnya, yaitu diantaranya untuk subsidi solar ini diberikan kurang lebih di kisaran Rp8.800 dari harga awalnya, atau ini subsidi sebesar 63,1% dari harga keekonomian yang asli. Kemudian subsidi Pertalite kurang lebih Rp6.800 atau 47,1% dari harga aslinya. Dan yang terakhir subsidi gas yang 3 kilo ini ada di kisaran Rp14.250 dan kurang lebih besarannya itu mencapai 77%. Jadi pemirsa, memang situasi ini di luar prediksi pemerintah saat tengah menyusun APBN 2022 pada tahun 2021 lalu, di mana harga minyak mentah sampai dengan saat ini masih terus naik dan diprediksi akan mencapai $105 per barel pada akhir tahun 2022. Nilai itu lebih tinggi dari asumsi makro yang dituangkan dalam Perpres 98 tahun 2022, yaitu maksimal $100 per barel. Kemudian hal serupa juga terjadi pada faktor nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah yang lebih tinggi dari asumsi sebesar Rp14.450 karena nyatanya kini berkisar di Rp14.700 per dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, anggaran subsidi yang sebesar ini ternyata justru dinikmati oleh masyarakat dengan kategori ekonomi lebih mampu alias tidak tepat sasaran. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk simak kutipan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini 80%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu atau bahkan sangat kaya. 60%-nya. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi Pertalite, dia hanya mengkonsumsi 20%-nya. Sangat beda perbedaan dari yang mendapatkan subsidi seharusnya sama yang menikmati ya, 80 banding 20%. Dan jika pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi, sudah pasti laju inflasi tahun ini berpotensi kuat untuk meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga-harga lainnya seperti transportasi dan bahan pokok mengalami kenaikan. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2013 dan juga 2014 kita pernah mengalami kenaikan ataupun laju inflasi semakin meningkat karena kenaikan harga BBM. Di sini kami merangkum
umum pada tahun 2013, tepatnya bulan Juni, premium dan solar mengalami kenaikan kurang lebih di rentang Rp1.000 hingga Rp2.000 dan berakibat pada Desember di tahun yang sama, inflasi melonjak hingga ke level 3,83% year on year. Kemudian di November 2014, premium mengalami kenaikan lagi yaitu 30%. Dan pada Desember di tahun yang sama juga inflasi menyentuh hingga 8,36% year on year. Dan pengamat khususnya dari UI, LPEM UI mengatakan jika harga Pertalite dinaikkan pada tahun ini, maka diprediksi inflasi akan terjadi di rentang 6 hingga 8% year on year. Kemudian pemirsa, gambaran nyata yang akan dirasakan pada sisi konsumsi rumah tangga jika kenaikan harga BBM benar-benar terrealisasi. Di sini kami merangkumnya di mana sudah pasti kenaikan harga pangan juga akan ikut naik kurang lebih sebesar 30%. Ini dikarenakan ada faktor kenaikan biaya logistik, yaitu salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dari harga pangan tersebut. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan turun hingga 0,2 sampai dengan 0,4%. Dan sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat di tengah pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Dilema pun melanda, jika subsidi dan kompensasi tidak ditambah, rakyat akan terdampak kenaikan harga yang sangat drastis secara tiba-tiba. Tetapi di satu sisi, penambahan anggaran subsidi dinilai pemerintah terlalu besar karena seharusnya dana sebesar itu bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti rumah sakit, sekolah, serta ruas tol baru. Sebagai negara yang berposisi sebagai importir murni BBM, memang hal ini di luar kendali kita, sehingga penyusunan dan penerapan kebijakan yang sesuai dengan dinamika terkini menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pemerintah pun akhirnya mengumumkan terkait dengan penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi di BBM sebesar 24,17 triliun dan di mana ada 3 kelompok yang berhak untuk mendapatkan bansos tersebut. Rinciannya yang pertama ialah ada 20,65 juta keluarga yang berhak untuk menerima bansos sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali dan total anggarannya ini mencapai Rp12,4 triliun. Yang kedua ialah kelompok pekerja yang penghasilannya maksimal Rp3,5 juta per bulan. Totalnya ada sebanyak 16 juta pekerja dan anggaran yang disiapkan untuk kelompok ini mencapai Rp9,6 triliun dengan pembagian masing-masing pekerja sebesar Rp600.000 yang akan diberikan. Dan yang terakhir ialah kepada nelayan, kemudian tukang ojek dan juga pengendara angkutan umum, di mana subsidi transportasi ini akan diambil 2% dari dana alokasi umum atau dan juga dana bagi hasil dari Pemda dan total anggarannya disebut mencapai Rp2,17 triliun. Untuk penyaluran dari bansos pengalihan subsidi BBM ini, Presiden memberikan mandat kepada Menteri Sosial untuk menjalankannya, di mana Menteri Sosial Tri Risma Maharini mengatakan bahwa bansos tersebut akan dibagikan per 1 September sekalian dengan bansos-bansos normal atau bansos-bansos yang sudah berjalan sampai dengan saat ini akan diberikan bersamaan dan juga penyalurannya akan dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Pemirsa, dengan dilakukannya penyaluran bansos menurut sejumlah pengamat ekonomi, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa harga BBM memang akan segera dinaikkan. Dan kini kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan harga baru BBM sangat dinanti. Diharapkan harga baru tersebut tidak terlalu rendah agar dapat menyelesaikan akar permasalahan, tetapi juga tidak terlalu tinggi dari nilai keekonomian di Indonesia, sehingga kedepannya beban masyarakat tidak menjadi terlalu besar dan inflasi juga tidak melonjak tajam. Demikian fact check pada edisi kali ini, saya kembalikan ke rekan Eva. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk pemaparan Anda.